Penelitian dari Universitas Toronto, Kanada yang diterbitkan pada 7 Juli 2024 sempat menarik perhatian publik. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa kekayaan seseorang bisa ditebak dari ekspresi wajah mereka. Studi ini dilakukan dengan menggunakan foto hitam putih dari 80 pria dan 80 wanita. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden berhasil menebak status sosial subjek hanya berdasarkan ekspresi wajah. Menurut penelitian ini, orang kaya cenderung terlihat lebih bahagia dan santai, sedangkan mereka yang miskin tampak lebih tertekan dan cemas. Walaupun hasilnya menarik, penelitian ini mendapat banyak kritik. Pertama, sampel yang digunakan terlalu kecil, sehingga mungkin tidak mewakili keberagaman populasi yang lebih luas. Kedua, penelitian ini dapat memperkuat stereotip sosial yang sempit, seolah-olah kekayaan atau kemiskinan seseorang dapat dinilai hanya dari penampilan luar. Ketiga, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti latar belakang budaya, kondisi psikologis, atau aspek etika dan moralitas yang mungkin memengaruhi penampilan seseorang. Dalam konteks yang lebih besar, terutama di dunia yang semakin berubah dengan kehadiran teknologi, khususnya AI, wajah kaya atau miskin bukanlah indikator sejati dari nilai seseorang. Di masa depan, yang lebih berharga bukanlah uang atau kekayaan materi yang tampak dari luar, melainkan nilai-nilai luhur, kebijaksanaan, dan moralitas. AI akan mengambil alih banyak peran manusia, dari pengambilan keputusan finansial hingga efisiensi dalam proses produksi. Namun, yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI adalah nilai manusia itu sendiri, integritas, moralitas, dan kebijaksanaan. Penelitian yang fokus pada aspek eksternal seperti penampilan mungkin menarik, tetapi tidak relevan dalam menghadapi tantangan masa depan. Di masa depan, orang yang memiliki moralitas dan kebijaksanaan akan menjadi lebih berharga. Mereka yang mampu memadukan teknologi dengan nilai-nilai luhur akan menjadi pemimpin dari inovator. Dunia akan semakin membutuhkan orang yang menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama, bukan sekedar untuk keuntungan materi. Nilai etika dan kebijaksanaan akan menjadi aset yang jauh lebih berharga. Jika kita ingin membicarakan kekayaan di era teknologi ini, mari kita ubah sudut pandang kita. Bukan lagi soal siapa yang terlihat kaya dari penampilan wajah, tapi siapa yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan moralitas. Inilah yang akan menjadi penentu kekayaan sejati di masa depan. Sekarang bayangkan jika kita hidup dengan mengedepankan nilai-nilai luhur seperti kebijaksanaan, moralitas, dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan. Budaya kita khususnya di Indonesia memiliki warisan besar berupa gotong royong. Gotong royong bukan sekadar kerjasama, melainkan semangat kolektivitas, saling bantu dan peduli satu sama lain tanpa memandang status sosial. Gotong royong adalah wujud kebijaksanaan sosial di mana semua orang berkontribusi untuk kebaikan bersama. Jika kita menerapkan budaya gotong royong adalah skala yang lebih luas, terutama dalam urusan publik seperti pembangunan infrastruktur, menjaga kebersihan lingkungan, atau menangani bencana alam. Bayangkan jika setiap orang peduli dan berpartisipasi dalam membangun sekolah, menjaga taman kota, hasilnya akan sangat luar biasa. Atau membangun kembali desa yang terkena bencana dengan niat tulus untuk kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pribadi. Gotong royong bisa menjadi solusi atas banyak masalah sosial dan lingkungan. Ketika manusia bekerja bersama-sama, tidak ada yang merasa sendirian dalam menghadapi tantangan. Lingkungan hidup juga akan lebih terjaga karena kepedulian bersama membuat kita sadar bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya segelintir orang atau lembaga. Kolaborasi dan kepedulian akan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap bumi dan sesama manusia. Dan ingat, hal ini semakin penting di era di mana teknologi seperti AI mulai menggantikan banyak peran manusia. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, empati, dan kebijaksanaan akan menjadi fondasi untuk menjaga keseimbangan sosial. AI mungkin bisa menggantikan pekerjaan fisik, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan jiwa gotong royong dan kebijaksanaan kolektif. Jika setiap aspek publik dikerjakan dengan semangat gotong royong, kita tidak hanya akan membangun infrastruktur yang kuat, tapi juga membangun kebersamaan, moralitas, dan masa depan yang lebih baik. Inilah kekayaan sejati yang harus kita jaga dan kembangkan.